Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi latar belakang bangsa Barat datang ke Indonesia atau ke dunia Timur. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra, yaitu diawali dari bangsa Portugis dan Spanyol. Kalau sekarang mungkin kalian lebih mengenalnya Portugis itu dengan nama Portugal, yang selanjutnya adalah Inggris dan Belanda. Tapi sebelum itu jangan lupa Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Sebelum kita membahas mengenai jalur yang digunakan bangsa Barat untuk sampai ke dunia Timur, kalian harus tahu kenapa kok penjelajahan samudra jalurnya dibagi menjadi 2, yaitu Barat dan Timur. Itu dilatar belakangi oleh sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas. Pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan 2 kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju dibanding negara-negara lainnya. Keunggulan dalam teknologi navigasi dan perkapalan yang dimiliki Portugis dan Spanyol menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara keduanya, sehingga mereka saling memperebutkan wilayah penjelajahan dan perdagangan semenjak tahun 1452. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Juni 1473 di Tordesillas, suatu daerah dekat Madrid, diadakan perjanjian kesepakatan antara Raja Spanyol dan Raja Portugis dengan ditengahi oleh Paus Alexander VI yang berasal dari Spanyol. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Spanyol memiliki hak perdagangan dan pelayaran ke arah barat, sementara Portugis ke arah timur. Perjanjian tersebut berlaku dari tanggal 4 Juni 1473 sampai 13 Januari 1750. Dengan perjanjian tersebut, maka perang pedagang Portugis mulai mencari jalan berlayar ke arah timur. Sekali lagi, dengan perjanjian Tordesillas, maka para pedagang Portugis mulai mencari jalan berlayar ke arah timur untuk mencari rempah-rempah. Sedangkan para pedagang Spanyol berlayar ke arah barat atau menuju benua Amerika. Akibat dari perjanjian Tordesillas ini nanti mengakibatkan munculnya semboyan 3G atau yang dikenal gold, gospel, atau yang ketiga glory. Gospel adalah penyebaran agama Katolik, gold mencari kekayaan berupa emas atau harta, glory mencari kejayaan atau kemasyhuran. Kalian bisa mengamati gambar berikut. Ini adalah negara Portugis yang melakukan penjelajahan samudra, yang diawali dari seorang pelaut, yaitu yang pertama Bartolomeus Dias, yang berhasil mencapai Tanjung Topan atau Tanjung Harapan. Dulunya daerah ini dikenal sebagai Tanjung Topan atau Tanjung Badai karena kapal Bartolomeus Dias terdampar karena badai di daerah ini. Tapi karena membawa harapan baru untuk bisa menemukan dunia timur, makanya nama yang awalnya Tanjung Badai diganti menjadi Tanjung Harapan karena memberi harapan. Tanjung Harapan ini di ujung selatan benua Afrika dan terdampar di sini pada tahun 1486. Yang kedua adalah Vasco da Gama yang berhasil sampai ke Calcutta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque yang merebut Malaka tahun 1511. Dan yang keempat adalah Franciscus Caverius yang menyebarkan agama Kristen ke India, Maluku, Jepang, dan
Cina tahun 1550-an. Tokoh penjelajahan samudera dari Spanyol. Para pelaut Spanyol yang menjalankan misi penjelajahan samudera adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Christopher Columbus yang berhasil sampai ke San Salvador di Kepulauan Bahama di perairan Karibia pada tahun 1492. Ia dianggap sebagai penemu benua Amerika karena memberi petunjuk jalan bagi bangsa-bangsa Eropa ke benua itu. Yang kedua adalah Amerigo Vespucci yang mempunyai nama Latin Americus Vespucius, merupakan salah seorang pelaut yang ikut dalam perjalanan Marco Polo. Karena jasanya, nama Amerigo diabadikan sebagai nama benua Amerika. Yang ketiga adalah Ferdinand Magellan. Dan yang keempat adalah Juan Sebastian de Calno. Dua orang tokoh yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Atas keberhasilan ekspedisinya, itu Raja Spanyol menghadiahkan sebuah bola tiruan bumi yang bertuliskan "Engkaulah yang pertama mengitari diriku". Tapi karena dalam sebuah perjalanan Ferdinand Magellan terbunuh dalam konflik dengan masyarakat lokal, maka perjalanan selanjutnya dilanjutkan oleh Juan Sebastian de Calno. Yang kelima adalah Ferdinand Cortés, pelaut yang dapat mencapai daerah Amerika Tengah pada tahun 1519. Ia berhasil menaklukkan orang-orang Indian atau yang disebut suku Aztec di Meksiko dan suku Maya di semenanjung Yucatan. Yang keenam adalah Pizarro yang berhasil menaklukkan suku Inca di pedalaman Peru pada tahun 1532. Tokoh penjelajahan samudera dari Inggris. Para pelaut Inggris terkenal sebagai pelaut-pelaut yang ulung dan tangguh. Bahkan Inggris terkenal dengan angkatan lautnya yang tidak tertandingi. Sampai dengan abad 19, Inggris terkenal dengan sebutan negara yang tidak pernah tenggelam karena daerah koloninya yang menyebar hampir di seluruh dunia. Kalian bisa mengamati pada gambar-gambar berikut. Yang pertama adalah Sir Francis Drake yang berhasil mengadakan pelayaran mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai 1580. Ia dikenal sebagai pengeliling dunia setelah Magellan. Yang kedua adalah William Dampier. Berhasil mendarat di pantai barat benua Australia pada tahun 1688. Ia menulis buku tentang benua Australia. Yang ketiga adalah James Cook. Berhasil mendarat di pantai timur benua Australia untuk selanjutnya menelusuri pantai menuju ke utara Australia pada tahun 1770. Yang keempat adalah Matthew Flinders. Berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta Australia pada tahun 1789. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Salah satu faktor penyebab penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda adalah adanya reformasi agama yang menyebabkan terjadinya perang selama 80 tahun dengan Spanyol. Belanda yang mengikuti paham reformasi tidak mau tunduk kepada Spanyol yang Katolik. Pada masa perang 80 tahun tersebut, Portugal atau Portugis yang disatukan oleh Raja Spanyol Philip II melakukan penekanan dengan melarang Belanda berdagang di Lisabon dengan asumsi bisa menghancurkan perekonomian Belanda. Namun usaha itu tidak berhasil, tetapi justru membuat para pedagang dan pelaut Belanda mencari jalan sendiri ke sumbernya, yaitu sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tokoh pelaut pertama Belanda yang melakukan penjajahan samudera adalah Barents. Pada tahun 1594, Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah India melalui daerah kutub utara.
Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Tokoh yang kedua adalah Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser. Pada tahun 1595, mereka melalui pelayaran kedua pelaut ini bersama armadanya melakukan pelayaran mencari daerah asal rempah-rempah ke arah timur, mengambil jalur seperti yang ditempuh Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongannya mendarat di Banten, tapi karena sikapnya yang terlalu sombong, akhirnya warga Banten menolaknya. Tokoh selanjutnya adalah Van Heckeren tahun 1598. Van Heckeren dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Kemudian melanjutkan pelayaran di daerah Tuban menuju timur Nusantara menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Neck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Di bawah pimpinan Jacob van Neck ini, mereka diterima di Nusantara karena belajar dari pengalaman tokoh penjajah samudera dari Belanda sebelumnya yang sikapnya sombong. Jacob van Neck lebih merendah diri sehingga ketika mereka sampai di daerah Indonesia atau Nusantara, mereka lebih mudah diterima oleh penduduk lokal. Yang selanjutnya adalah Abel J. Tasman, berlayar mencapai perairan di sebelah tenggara Australia pada tahun 1642. Ia menemukan sebuah pulau yang kemudian dikenal dengan nama Pulau Tasmania dan Selandia Baru, serta melihat Kepulauan Fiji pada tahun 1643. Lalu pelayaran William James yang berhasil mendarat di Teluk Carpentaria, Australia Utara pada tahun 1666. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.